Halo guys, bertemu lagi di Proud of Local Heroes. Kali ini bersama saya XCB. Ini pertama kali saya nge-host di POLH dan pastinya bersama guest star, bisa dibilang apa ya, guest star, guest tamu atau apalah yang menurut saya keren. Bisa dibilang kakak saya, teman saya, sahabat saya, teman sharing, bermusik semuanya. Please welcome Black Canyon. Satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa salam? Salam kebajikan. Semuanya. Salam satanik. Gak boleh ya? Jangan. Oke. Apa kabar Mas Black? Sehat, alhamdulillah. Tetap lancar lah semuanya. Oke. Aku tuh kenal Mas Black kira-kira tahun berapa Mas? Dari tahun berapa ya? Enggak, kalau kenal dekat secara ya? kalau deket barusan ya. Dekat barusan. Ya, proyek barusan lah. Barusan kita waktu itu kita ngerjain rap rock di tahun pertama 2018. 2018 betul. Ya, tapi kita bahas rap rocknya nanti. Hmm. Tapi sebelum itu mungkin aku mau ngulas sedikit. Jadi dulu itu pertama ketemu Mas Black di event konser Amal kalau nggak salah. Ya, konser amat. Itu ada bandnya kakak saya juga, Mas dari Mas Kakak. Bandnya Red Cross featuring sama banyak rapper lah ya. Banyak rapper. Termasuk Mas Black gitu. Itu aku tahu. Ini kayaknya keren dan kebetulan abis itu saya SMP kalau nggak SMA bikin band Snapburn yang akhirnya sampai 2018 kolaps lah. Kita bikin Rap Rock United ya. Karena di Jakarta juga lagi rame-ramenya rap dan rock ya. Boleh perkenalkan Mas Black? Ya, halo teman-teman Proud of Local Heroes. Salam kenal, saya Black Canyon. Kalau dibilang musisi ya musisi apa ya, musiman. Musisi musiman. Jadi ikut hip hop juga. Jadi hip hop Kediri Pop Family gitu. Itu dan saya juga kenal Excel juga dari sebenarnya nggak kenal Excel dulu, malah saya kenal bapaknya dulu, malah dulu teman ngopi malah Ternyata ya, di warkop ya. Terus saya main ke rumahnya Excel, ternyata ada omnya, ternyata anaknya, bapaknya teman saya ngopi. Iya, jadi bapaknya anak itu adalah cah warung lah. Cah warung Cewek. cewek Cah warung sertawing. Oke. Terus lanjut. Ya itu terus kalau bermusik sendiri sebenarnya sedari aku sendiri ya, maksudnya bermusik itu kenal musik untuk hip hop sendiri ya awalnya tuh di waktu kelas berapa ya, kelas 6 SD sekitar 2004 2005 tuh. Cuman dulu ngertinya itu bukan musik rap tapi musik yang karena dulu breakdance juga, ya kan, awal breakdance juga, terus habis itu ikut dance juga, jadi belum ke rap malahan gitu kan. Jadi kayak kenal musik Too Fat itu, terus malah Sorry Mas Black, Too Fat apa ya? Too Fat itu salah satu grup rap dari Malaysia. Nah, salah satu grup rap dari Malaysia. Terus dulu malah sering dengerin itu, aku malah Linkin Park dulu. Itu sering banget. Itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2006 2007 kalau nggak salah. Eranya Linkin Park ya. Itu. Nah, dulu kan Linkin Park. Apa ya, kita kalau sekarang nih kita pakai platform musik digital banyak banget. Kalau dulu kan kita eranya terbatas dengan teknologi yang terbatas banget, jadi kita butuh untuk kepingan CD atau kalau nggak gitu kaset kita untuk dengerin lagu. Jadi kita jalan dari Jalan Toho beli, kita patungan kaset buat beli kaset buat latihan, yaitu salah satu musiknya kita pakai musiknya The Fat di situ. Nah terus terjun di dunia breakdance. Tapi sorry, pas yang beli kaset itu berarti ngeplaynya di tape apa? Enggak, jadi ngeplaynya kita pakai iPod gitu. VCD. Oke, DVD player ya. DVD player, pakai DVD player. Iya. Terus cuma tanpa apa ya? Cuma pakai sound. Jadi cuma pakai sound. Nggak ada monitor, nggak ada monitor. Jadi cuma pakai sound. Terus kita latihan breakdance itu di tengah jalan di kampung di depan rumahku itu. Dari situ musik-musik Too Fat, terus musik-musik Jam Round pada saat itu yang hype banget kan itu. Di situ awal-awal
belum ngerti ini hip hop atau apa, ini kita nggak tahu gitu loh. Berarti sorry, itu musik tadi tuh jadi istilahnya Jadi pengiring. pengiring soundtracknya breakdance tadi latihan tadi ya. Buat kita latihan, walaupun hitungannya dengan musiknya ini pas atau enggak gerakannya kita nggak tahu. Yang penting kita latihannya buat ngasih semangat untuk latihannya teman-teman breakdance-nya itu di situ. Terus dari kita aku kenal breakdance, terus ada salah satu perkumpulan breakdance juga di kota Kediri. Terus aku ikut nimbrung di situ. Nah, ikut nimbrung di situ. Terus ternyata mereka bikin event di salah satu mall di Kediri, dan di situ ada kompetisi breakdance juga, ada breakdance teman-teman breakdance tadi. Jadi kompetisi, terus nanti ada nih istilahnya apa kayak gestarnya, tapi juga dari Kediri, breakdance juga. Nah di situ ada salah satu grup yang dia tuh nyanyi di atas panggung. Nah dulu waktu aku kecil, aku maju ke depan, terus aku melihat yang nyanyi nih, lihat yang nyanyi. Terus aku maksudnya mikir karo apa ya, batin, misalnya batin batin lah istilahnya. Batin itu apa ya? Berangan-angan. Berangan-angan kok keren ya. Maksudnya aku pengen suatu saat nyanyi di panggung seperti tokoh ini. Nah tokoh ini ternyata itu rapper itu gitu loh. Jadi cuman aku nggak tahu istilahnya itu apa, terus terus penyebutannya apa, tapi sosok itu keren gitu loh pada saat itu. Itu waktu aku mulai awal-awal di sekitar kelas 6 mau ke kelas 1 SMP, waktu main ke salah satu mall itu. Dari situ sih terus akhirnya kita sering nimbrung, sering latihan bareng, akhirnya satu tongkrongan lah ya. Satu tongkrongan, kenal banyak orang, dan dari situ belum sempat untuk mikir ke rap malahan, tapi ke breakdance dulu. Sorry Mas Bek, itu berarti eranya Okisaki ya? Nah, itu Okisaki. Legend tuh guys, Okisaki itu di dalam Sri Ratu, belum ada di mall ya? Kayak food court gitu, tempat semua. Kalau sekarang anak skena ya? Kalau sekarang itu skena ya. Anak skena semua nongkrongin di situ semua. Mau hip hop, band, semuanya ya? Campur aduk lah. Campur lah dari situ. Nah, terus habis dari situ malah sering nongkrongnya sama mereka. Nah, sering nongkrong sama mereka, akhirnya kita dance, terus kok akhirnya kenal salah satu teman. Terus aku diajak untuk gabung ke tim salah satu tim dan klub basket streetball. Nah, streetball itu akhirnya gabung jadi satu di situ, namanya Edgy Bowler dulu. Edgy Bowler itu streetball Kediri. Terus di situ ternyata teman-temanku yang di breakdance ini dia beberapa juga ikut di situ. Nah, beberapa juga ikut campur aduk di situ. Masih satu circle ya? Satu circle juga. Terus akhirnya kita kumpul nih sama teman-teman, ya kan. Terus ada yang dari Malang, bukan asli Malang tapi dia kuliah di Malang terus ke sini. Nah akhirnya aku dikenalin nih sama dunia rap. Ya, kalau di rap apa sih gitu. Terus dikasih tahu untuk lagu-lagunya, terus untuk musiknya kayak gimana. Oh seperti ini. Nah temanku yang kenalin ini, akhirnya kita bikin satu grup dan satu grup rap. Terus untuk rapnya sendiri kan otomatis kalau dibilang rapper pasti mereka pasti punya karya atau punya lagu ya kan. Nah kita dulu bingung mau untuk rekaman ini di mana ya kan, otomatis kita bawain lagunya teman. Kita bawain lagunya teman untuk cover ya jatuhnya ya. Nah jatuhnya cover dulu. Terus beberapa waktu kita sering manggung pakai lagunya itu, lagunya Lil Dan itu luar ya. Itu anak Malang tapi aslinya bukan Malang, lupa aslinya mana. Tapi itu orang Indonesia maksudnya. Orang Indonesia. Lil Dan salah satu rapper lokal juga. Dan itu lagunya enak-enak juga. Nah terus temanku yang yang temanku dari Malang kuliah ini asli Kediri, namanya Rapid. Si Rapid itu legend lah. Shout out untuk Rapid. Nah terus sama satu orang lagi namanya Seno. Itu udah nggak aktif sekarang kan? Nah dia sekarang di Malang, kerja di Malang. Seno itu bukan Seno Party, betul? Bukan ya? Bukan. Gitu ya nanti karena brand. Seno itu kita bertiga akhirnya kita bikin grup namanya Ice Cream.
Itu grup hip hop berarti ya jatuhnya. Nah, ya jatuhnya grup hip hop atau Oke. grup rap itu tadi. Cuman kita nggak punya lagu karena bingung mau rekaman di mana pada saat itu. Akhirnya eh, coba pakai lagunya ini aja, kita hafalin. Ya wes akhirnya kita ngafalin lagunya itu. Itu sih yang si Lil. Dan itu Oke. lagunya Lildan itu. Jadi kemana-mana kita manggung itu pakai lagunya Lildan. Nah dulu karena kita gabung jadi satu sama Edgy Bowler atau Street Ball yang Kediri ini, Oke. akhirnya kita satu paket nih. Nah satu paket rap sama street ball, Oke. rap sama street ball di situ. Sorry Mas Black. Itu maksudnya satu paket tuh paket apa Mas? Paket panas. satu, satu paket maksudnya gini, kalau istilahnya kita dan satu paket maksudnya gini. Kalau di mana di situ ada street ball, di situ Oke. pasti ada Rap. rapnya ini. Oke. Ini akhirnya berkesinambungan nih. Ya udah kita keluar semuanya di situ. Jadi waktu teman-teman Easy Bowler nih perform nih ya kan, gitu, terus rapnya masuk. Tapi emang bisa dibilang si apa basket terus streetball ya sama aja ya. Hip hop itu satu apa ya, satu skena lah ya, Satu masih frekuensi. satu frekuensi. Karena satu frekuensi juga. Iya. Kebanyakan di luar negeri juga gitu, di Iya, mana ada streetball atau dimanapun tempatnya ada streetball. Jangankan streetball, maksudnya di basket pun kebanyakan mereka sebelum playoff soundtracknya juga. Iya, Kalau oke. hip hop juga R&B gitu kan. Itu kalau skateboard masuk nggak Mas? Sebenarnya masuk juga Masuk ya. sebenarnya. Karena dulu waktu yang zaman Okisaki itu di situ juga nggak cuman anak-anak breakdance saja yang kumpul di situ, ada Semua di satu ya? BMX, terus ada skateboard, ada gravity, ada breakdance. Jadi di situ jadi satu di depannya mall itu tadi ngumpul di situ. Berarti ini bisa bilang roots ya? Rootsnya di situ. Di situ terus ada beberapa tempat yang lain kayak di Mastrip itu. Apa? Mastrip. Apa itu, Mas? Perpustakaan. Oh, Nah, perpustakaan juga kumpulnya di situ sama di depan mana pasar Restoran Gede dulu. itu ada apa? Itu di situ juga latihannya di situ. Oh, oke. Jadi karena dulu keterbatasan teknologi ya kan, kita bilang HP-nya ini nggak ada lah, gitu. Kita nggak punya HP, jadi kita tahu kita mau kemana, istilahnya mau ke mall nih, ternyata anak-anak nggak ada di situ, pasti otomatis di perpustakaan nggak ada, otomatis nanti di depan pasar. Oke. Jadi kita udah tahu dulu untuk tempatnya anak-anak nongkrongnya, oh di sini. Kalau sekarang kan posisi. Tapi kalau boleh tahu zaman itu gimana kita tahu tikumnya? Kita kan belum ada WhatsApp, SMS ya. Makanya istimewanya orang-orang dulu mungkin adalah batin ini tadi loh. Oke. Batin dan apa instingnya. Ini udah pasti nih di sana sama kita nih. Apa tahu tentang digital? Enggak ya? Titit. Jadi apa? Kita punya feeling bahwa anak-anak pasti kumpul di sana di hari tertentu, dia otomatis di satu hari malam minggu kan pasti ramai. Banyak kan di hari Jumat, kalau nggak gitu Kamis, mereka kumpul di sana mereka. Tapi belum tentu semua yang ada di situ mereka ngikutin hip hop apa gimana Mas? Apa semua ngikutin? Enggak juga. Jadi Yang aktif era itu banyak tapi ya. Banyak. Waktu di perpustakaan di Mastrip itu juga kita juga kumpul sama teman-teman punk juga. Oke. Jadi nggak cuma di skena hip hop aja. Ternyata sedari dulu sebenarnya kita itu dijadikan satu gitu loh. Oke. Dijadikan satu tongkrongan. Dan pertanyaan kan kalau sekarang bedanya adalah di mana nih kita bisa untuk kumpul lagi jadi satu. Oke. Nah, itu. Terus berarti itu ya memang rootsnya mungkin nggak cuma di Kediri, di luar negeri juga gitu mungkin Mas? Mungkin internasional ya. Mungkin seperti nah setelah apa di dalam NG Boulder ini tadi ada streetball, terus ada rave-nya juga. Nah kita baru ngelahirin dari teman-teman breakdance ini, kita ngelahirin street dance, dance jalanan itu, namanya jaga jarak itu. Itu apa? Street dance. Namanya jaga jarak. Street dance. Itu orang Kediri semua Mas? Orang Kediri semua. Jadi apa masuk di satu paket itu tadi. Di situ perjalanan seperti itu caranya. Jadi banyak banget apa istilahnya kayak elemen-elemen yang masuk di situ. Nah dari situ kita belajar bahwa apa aja sih hip hop, apa sih gitu. Dari situ kita mulai belajar untuk elemen-elemen mulai dari graffiti, terus DJ, MC dan B-boy ini dijadiin satu rumah, akhirnya jadi hip hop ini tadi. Oke.
Berarti maksudnya memang orang-orang itu kumpulnya nggak dari satu arah ya. Awalnya Awalnya sih rootsnya. kayak waktu yang aku cerita tadi di awal, kayak nonton orang yang nyanyi Iya. itu salah satu orang yang bisa dibilang ya aku terima kasih banget karena ada dia di situ. Boleh sebut nggak? Namanya Heeh. Satria. 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 Sekarang Itu rapper ya berarti ya dulu ya. dulu rap dia sebagai Satria dan Enbon itu. Satria dan Enbon, jadi Oke. 2 orang gitu. 2 orang di situ. Jadi terima kasih banget udah ada dia waktu itu gitu loh. Otomatis Yang menginspirasi lah ya. menginspirasi Oke. banget gitu. Tapi itu nggak FO ya mas ya. Apa itu? Satria nggak FO ya. Oh enggak, Oh nggak. Fu. Follow up. Fu. Oke. Gitu. Consulting ya. Jadi terima kasih juga untuk Satria dan Enbon juga pada saat itu akhirnya dengan apa batin apa Udah berangan-angan. aku berangan-angan dan akhirnya terjun di situ. Tapi masih aktif mereka sampai sekarang. Kalau sekarang larinya dia ke MC. Oke. MC club, DJ gitu ya, sama DJ gitu ya. Itu. Memang di era itu menurutku sendiri ya mas. Kalau sekarang bacanya skena ya, tapi waktu itu mungkin industri musik di Kediri rame banget sih Bang. Rame. Dan semua bisa jalan gitu ya kan? Benar. Tanpa mengotak-otakkan ya kan? Semua bisa jalan sih, entah itu hip hop, rock, metal, semuanya ya. Jadi Satunya Oki Saki tadi ya. Oki Saki itu kayak tempatnya anak-anak gaul nih zaman itu ya kan di situ. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, mungkin kalau aku lihat sebenarnya sama aja, cuman eranya udah ganti dan caranya mungkin juga udah ganti gitu. Contohnya Jadi gimana? nggak ada salahnya juga kalau era-era sekarang mungkin kebanyakan orang-orang zaman dulu mikirnya adalah kenapa kok nggak sama ya kayak yang dulu. Kenapa? Akhirnya aku pun ada yang mikir gitu loh, kenapa kok beda ya kayak zaman dulu kita kumpul, kita senang-senang, tapi sekarang kadang mereka kok sendiri-sendiri, ternyata juga nggak gitu juga gitu loh. Kenapa? Mereka juga punya pasarnya sendiri gitu loh. Oke, Mereka segmennya punya sendiri ya. segmennya sendiri. Tapi ini belum mengarah ke dunia hip hopnya sampean ya, Mas Black belum ya ini ya? Belum sih. Udah, terus abis itu kemana? Kok bisa ketemu anak-anak apa tadi? Kediri Hip Hop Family Oh, atau? belum. Jadi di Kediri Pop Family sendiri di tahun 2008 itu kita kumpul untuk teman-teman. Wah, KHF itu pertama 2008 ya? 2008. Oke. 2008 aku lupa untuk tanggal sama bulannya, tapi di tahun 2008 dari situ otomatis kita ngobrol, kita cetuskan di situ bahwa ada Kediri Hip Hop Family. Oke. Itu yang di situ ada teman-teman big boy, the dance, terus ada rap juga, terus ada streetball itu. Oh, Kediri Hip Hop Family itu nggak cuma rap aja ya masuknya? Ya, jadi Oh. banyak di situ. Ya kan ada beatbox, terus ada graffiti di situ. Jadi memang di tahun 2008 itu memang tahun-tahun emas, tahun emas kita bilang, tahun emas yang memang itu istilahnya kalau sekarang skena abis gitu. Oke. Ya kan, memang di situ tahun-tahunnya itu. Nah, habis dari situ kita mulai mulai ada karya, mulai ada musik-musik yang dulu sempat salah satu teman kita yang dari Detroit. Detroit apa? Detroit itu daerah sih ya, Detroit itu ya. Ngeklik. Bukan, Dadangan. luar negeri. Luar negeri. Nah, Bukan dadangan bukan ya? bukan. Oh, bukan. Kalau dari infonya dari teman-teman itu dia Detroit, tapi kalau di sini kayak Gang 6 gitu loh rumahnya, Detroit 6 gitu. Oke. Tapi untuk jelasnya aku lupa. Itu namanya Josh. Itu dia pertukaran kayak pertukaran kuliah lagi. Pelajar. Bukan dosen, pertukaran dosen atau pertukaran apa itu pengajar. Dia ngajar salah satu universitas di Kediri, terus dia senang basket juga, ternyata dia bisa rap juga akhirnya. Oke. Nah, di situ akhirnya Tapi sorry, ketemunya di mana Mas? ketemunya diajak sama teman-teman basket gitu, Oh, teman-teman ngaji. yang satu tongkrongan sama. satu tongkrongan Oke. di Cibodas tuh, terus diajak sama itu, akhirnya ternyata dia bisa rap juga, bikinlah satu lagu bareng sama Inbon dia. Oke. Itu. Handphone yang tadi ya. Oke. Inbon tadi dia bikin satu lagu sama Inbon, terus aku ikut di situ, ikut proses untuk melihat rekamannya kayak gimana, terus ada beberapa suaraku yang masuk di situ, oh ternyata rekaman kayak gini gitu loh. Di situ aku nggak rekaman dengan laguku sendiri, aku cuma bantu untuk shootnya aja. Oke. di
di refnya dia, lagu Oke. refnya dia. Itu rekaman, ini agak liar ya. Itu rekaman digital apa masih analog? Itu digital. Udah digital ya. 2000 berapa? 8 2009 ya. 2008 2009 kalau pas. Oke. Terus Lupa aku. Itu sekitar tahun itu. Terus akhirnya dari situ ya banyak beberapa teman-teman yang coba rekaman sendiri dalam arti bikin lagu sendiri, tapi kita sewa studio, sewa untuk rekaman. Malah yang kita buat rekaman itu bukan studio untuk yang khusus musik hip hop atau rapnya itu, tetapi studio band. Studio band, kita rekaman di studio band, jadi suaranya pun juga kayak mixing masteringnya juga ala kadarnya gitu. Yang penting kita punya karya dulu di situ. Itu sama si Rabbit itu yang lagu pertamaku, yang judulnya Hidupku itu udah bikin grup duo itu. Itu udah duo. Namanya apa, Mas? Itu Lokal Distrik. Lokal Distrik. Betul. Aku SMP guys, udah denger nama grupnya Lokal Distrik. Lokal Distrik. Itu juga top tiga. Betul. Ya akhirnya bikin lagu. Ya beberapa lagu. Akhirnya entah di tengah jalan aku pengen kok solo sih, enak sih aku. Oh, ini kalau Lokal Distrik itu udah solo. Aku udah solo. Belum yang sama apa? Siapa? Sama Mas Max sama Mbak. Itu belum ya? itu sebelum aku solo sih sebenarnya. Oke. Yang Itu boleh ceritain Aflarung itu seru sih. Nah, Oh, Aflarung guys. Iya, Aflarung itu. Jadi si Mac, Lil White, Muhir, terus sama Ragastra itu dia punya grup rap juga, Little Sandoval namanya. Terus kita bikin Little Sandoval, ya kan? Terus kita collapse lah, bikin lagu ya tentang pokoknya tentang itulah ya. Itu akhirnya kita bikin grup sekalian namanya Aflarung itu. Berlima. Karyanya berapa? 1. Tapi keren. Namanya apa? 1. Namanya apa? Aflarung. Enggak, nama karyanya judulnya Bahasa Basi Demokrasi. Bahasa Basi Demokrasi. Aku pernah dengerin itu, keren. Itu kalau sebenarnya kalau musik atau Bahasa Basi Demokrasi itu di apa istilahnya, kita akan pakai musik digital ya. Tapi kalau istilahnya nanti diaransemen dengan musik band dengan gitar asli, bass dan drum, itu pasti akan lebih keren. Cuman enggak sekarang sih. Bahasa Basi Demokrasi itu Aflarung, Little Sandoval, Lokal Distrik. Udah itu aja ya. Udah. Itu aku tahu mereka SMP guys. Berarti ini Pak Deku harusnya. Pak D ya. Pak D. Iya. Pak D apa? Pak D. Sungkap. Ya nanti Sungkap. Ini aku lihatnya aku SMP. Maksudnya itu di era juga aku bikin Snapburn yang ada unsur rap dan rock. Aku udah lihat scene atau skena hip hop itu di Mas Black, Mas Mac, Mas yang kedua Ragastra, terus Mbak Mungil, Lil White, ada Mas Rabbit juga. Itu di era itu mereka pemerakarsa lah menurutku, di mana-mana ya, maksudnya di gigs, pensi, semuanya lah ya. Semuanya lah ya, dulu ya. Jadi mereka ini geng mbah loh sebenarnya, mbah kita. Tahu ya? Mbah tau. Pak D. Tapi keren, maksudnya sampai berarti dari tahun berapa itu kira-kira? Itu Aflarungnya. Nah, start Aflarung. Solo. Habis itu kan solo kan? Habis Aflarung, terus aku pengen coba solo lah gitu. Aku pengen solo. Di tahun berapa? Di tahun sekitar 2000. Solo dalam arti gini, sebenarnya bukan karena solo aku pengen bermusik sendiri, enggak, tapi pengen lepas dari dunia aktivitas ini dulu lah. Oke. Fokus kerja. Mungkin di waktu aku fokus kerja aku ketinggalan banyak pergerakan, banyak apa. Jadi banyak anak-anak yang sekarang mungkin skillnya bisa up gitu loh. Pada saat itu. Pada saat itu terus ketika aku masuk telat aku masuknya, terus dari situ akhirnya kita kumpul lagi, coba kumpul. Ini kita itu berarti Mas KHF tadi? Makanya karena ketika waktu fokus kerja aku udah nggak pengen fokus di dunia musik gitu loh. Terus memang pengen fokus kerja gitu. Terus akhirnya kumpul sama teman-teman lagi, coba bikin musik itu. Terus kita kumpul, kita bikin event juga, dan salah satu dapat sponsor nih besar ya kan, dapat sponsor besar. Akhirnya di tahun 2017 akhir itu. Boleh disebut sponsornya nggak apa? Biar masuk nanti ke kita. Nggak ya? Nggak.
sponsornya Sorry itu. ya. Heeh. Oh ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, jadi dapat sponsor itu, terus akhirnya kita bikin event-event kecil, terus kita akhirnya eh, punya kenalan dari luar kota. Waktu di tahun 2018 awal kita ke Surabaya. Itu pertama, kalau aku pertama eh, untuk keluar kota dan melihat ternyata hip hopnya di sana juga istimewa gitu. Ini di sana Surabaya ya? Surabaya, akhirnya di sana ternyata banyak juga orang-orang besar, orang-orang besar. Jadi setelah aku off dari musik dan apa kita bilang skena kalau sekarang, ya kan, itu balik lagi dan aku ke Surabaya itu ternyata istimewa sih. Tapi DIS bukan? DIS kan? Daerah Istimewa Surabaya. Bukan. Bukan istimewa kayak gitu ya? Bukan. Maksudnya istimewanya adalah ternyata Lokal hirusnya mereka. lokal heroesnya istimewa. Oke. Lokal heroesnya istimewa dan ternyata yang aku tahu adalah orang-orang di sini ternyata mereka nggak muda. Oke. Nggak muda? Ada yang tua gitu, ada yang bener-bener tua, ada yang mas umur lah, kita bilang umur ya, kita jangan Senior lah ya. senior, kita bilang senior. Ternyata ini masih luas gitu. Oke. Jadi selama ini aku sering bermusik di kota sendiri, ditutup kayak ditutup gitu loh mata. Banyak yang belum kita tahu ternyata keren, masa gitu kan? Iya, keren. Gitu. Itu makanya banyak di berbagai daerah lokal hero tuh keren. Keren. Kalau kita bilang, maksudnya kita bilang lokal heroes atau kita bilang salah satu rapper atau gestar, sebenarnya semua rapper itu keren sih. Oke. Semua rapper itu keren. Punya karakter masing-masing ya? Karena mereka punya karakter masing-masing gitu loh. Dan karakter itu bukan orang lain yang menciptakan, tapi dirinya sendiri yang menciptakan. Oke. Itu kayak aku sendiri, nama aku Black Angel ini bukan aku sendiri yang milih gitu loh. Dan aku dikasih sama orang gitu. Oke. Dan Sama audiens ya. bukan audiens, tapi waktu di zaman Edgy Polder. Di zaman Edgy Polder itu ada salah satu pemain streetball yang dia asalnya dari Jawa Tengah. Nah, sekarang dia di Australia kalau nggak salah. Di sana udah kerja di sana. Nah, dia ngasih aku nama Black Canyon. Dia orang itu ya. Orang itu. Kamu tak kasih nama Black Canyon gitu. Berarti ini bukan, istilahnya nama ini bukan aku sendiri yang milih, tapi Orang dia lain. yang ngasih. Kayak Tuhan ya berarti. Bukan kayak Tuhan, tapi kalau di dalam apa ya, kalau istilahnya kita basket dulu itu kan pasti mereka punya EKI atau SNOS sebagai siapa sih gitu. Yang dari Black Canyon itu gitu loh. Alhamdulillah lah ngerjain gitu ya. Ya alhamdulillah sih. Pastilah. Jadi di situ terus akhirnya aku ke Surabaya terus akhirnya kenal dengan beberapa orang di sana, terus kenal juga sama salah satu rapper yang sekarang namanya lagi tinggi, Tuan 13 itu. Oh, Tuan 13 itu Surabaya? Bukan, dia Jakarta. Oh, maksudnya setelah dari Surabaya tadi ya? Dia main ke situ. Jadi di situ adalah acara hip hop yang istilahnya ada salah satu grup rap yang bener-bener mungkin aku masih kecil banget, dia udah bikin karya gitu loh. Istilahnya the best legendnya Surabaya. Namanya apa? Saga Dinasti. Saga Dinasti. Berapa orang itu mereka? Itu empat orang, tapi sekarang tinggal 3 orang. Yang satu udah meninggal. Itu. Nah di situ akhirnya kita kumpul di situ. Akhirnya Kediri datang di situ, istilahnya tujuannya untuk silaturahmi di situ. Biar lebih kenal, biar lebih meluas lagi untuk nama-nama Kediri. Dan di situ kita tahu akhirnya ternyata ini luas banget. Oke. Luas banget. Surabaya. Itu masih Surabaya. Surabaya. Belum Jakarta, belum Bandung, lain-lain lah ya. Ya. Dan ternyata nggak cuma di Kediri, belum, maksudnya kayak di Tulungagung ternyata ada, di Blitar juga ada, di teman-teman sekitar lah. Tulungagung, Malang, Blitar itu rame maksudnya. Maksudnya katakan pun nggak rame, banyak yang keren ya. Kalau kita bilang keren itu sebenarnya kita pandangan keren sendiri itu relatif sih. Oke. Cuman kalau kita anggap keren ya keren semua sih. Kan? Maksudnya mereka ada lah. Ada. Nah itu local heroes guys. Maksudnya banyak yang belum kita tahu, yang perlu ditelusuri ya. Sebenarnya banyak banget. Cuman ya kalau kita ceritain satu-satu juga ya? Oke. Nggak tidur ya malian. Tidur apa nggak tapi? Apa? Tidur apa nggak? Tidur lah. Oh tidur. Oke, jadi setelah melalui proses perkenalan orang ya, networking kayak membangun jaringan ya. Akhirnya kan solo jatuhnya. Pengen solo sih. Nah itu
karya pertama yang sampean ciptakan, yang sampean istilahnya sebelum menciptakan kayak aku pengen ke Solo kenapa gitu. Nah itu Kepengen ke Solo. kenapa Ah. bukan Pengen Solo. pengen Solo kenapa gitu. Kalau Pengen ke Solo Solo, enak kenapa? nanti ada budak. Ya, Budak. salah. Pengen Solo sebenarnya pengen ngeksplor sekitar gitu loh, ngeksplor yang lagu yang udah aku bikin yang belum aku rilis sampai sekarang adalah aku nyeritain tentang kampung atau tempat tinggalku. Oke. Kampung atau tempat tinggalku itu Di sini ya maksudnya. sini, Di sini ya. di Kediri itu. Nah, di situ jadi memang kalau kita bilang kampung yang kotor banget sih, kotor dalam arti apa ya, rusak, kamu rusak tuh. Terus banyak hal negatif ketika aku waktu lahir di situ gitu loh. Cuman sekarang udah berkurang. Nah, itu menjadi salah satu dilema, ini mau aku keluarin atau tidak gitu di situ. Sebenarnya kalau mau dikeluarin pun juga nilai plusnya adalah ketika kita tahu lagu seperti itu dan gambaran kamunya seperti itu, berarti untuk masa depannya harus lebih bagus gitu. Jangan sampai seperti kita ngulangin untuk di zaman itu lagi gitu. Itu makanya cuman belum, sampai sekarang belum aku rilis itu. Terus yang kedua, tapi Saya masih berupa demo berarti ya. bukan, dia udah jadi. Oh udah jadi malahan ya. Oke oke. Udah jadi. Oke. Cuman belum aku rilis. Terus habis itu aku single lagi, nyiptain single di tahun 2019, itu judulnya apa, Sahabat Orang Dalam. Sahabat orang dalam. Oke. Itu Sahabat Orang Dalam itu. Terus yang pertama dulu itu aku bikin single tentang nyeritain tentang keluargaku. Misalnya Oke. di situ ada nyeritain tentang anakku, terus istriku juga di situ. Terus Terus yang kedua Sahabat Orang Dalam itu, terus yang ketiga aku featuring, yang keempat ini baru aku single sendiri yang judulnya Hujan dan Rindu. oke, Hujan Rindu. Itu aku pernah dengerin, enak banget. Itu menurutku ya, ini menurut menurut orang lain lah ya, komersil ya nggak? Ya kalau dari salah satu beatmaker dari Pacitan bilang, Cygnus MP Oke. adalah salah satu produser dan beatmaker juga yang namanya udah tinggi di hip hop. Itu dia bilang ya cocoknya ini Ki Mas, sampean cocoknya musik-musik seperti ini gitu loh. Dan itu salah satu single yang aku bikin sendiri lewat handphone, terus aku rekaman juga lewat handphone, Asli lewat handphone. asli lewat handphone. Dan berarti data raw-nya itu dari handphone. Dari handphone, jadi rekaman pakai handphone gini, dan posisinya nggak di dalam studio, aku di kantor. Loh, nggak bocor. Bocor kalau kalau dengar untuk suara rekaman yang dari handphone ini bocor, ada suara motor, terus ada suara orang jualan cilok tetot itu masuk juga. Cuman aku tag-nya kan juga nggak cuma satu kali, beberapa kali. Jadi Tapi berhasil masalah teknis lah ya. berhasil masalah teknis, dan aku cari yang bener-bener suaranya clean dan minim banget untuk suara bocornya itu. Oke. Cuman untuk mastering dan mixingnya aku lempar ke Div Record. Gimana Div Record itu salah satu tempat studio dan produser musik di Kediri. Oke. Itu shout out untuk Div Record, istimewa. Keren. Kalian boleh cek di record. Instagramnya apa? Div Record. Di record. Ya, Kalian kalau pengen mixing mastering, pengen bikin lagu hip hop juga bisa di sana. Ya di situ. Terus akhirnya aku lempar di situ, judulnya Hujan dan Rindu itu. Itu ada di dalam platform? Ada. Kalian bisa cek guys, Hujan dan Rindu. Aku udah pernah dengerin itu, enak. Menurutku single, saya lagu hip hop ya, bisa dibilang Ya, atau apa? Ya. Tapi ada folk-nya juga. Ada Ada folk-nya juga. Keren lah. Itu kalian bisa dengerin. Menurutku lagu yang komersil tapi yang ada di listnya tapi enak didengar. Semuanya lah masuk ke itu. Dan nembaknya pas nih Mas Black ketika era-era folk ya waktu itu. Era folk itu. Ya, masuk. Jadi cocok kalau kalian dengerin mungkin waktu hujan, terus waktu pengen sendiri. Ya. Di waktu hujan mungkin cocok sih itu. Karena galau gitu ya. Kalau enggak. Cuman isian liriknya di sini adalah sebenarnya ceritanya aku mau pulang kantor, cuman posisi di situ adalah hujan. Hujan, dan hujannya deras banget. Akhirnya aku nggak bisa pulang, aku kangen sama orang rumah. Akhirnya jadilah itu Hujan yang Rindu di situ. Ini single pertama kali Mas Black yang dirilis ya. Kalau single pertama kali dibuat, yang tadi masih disimpan ya? Yang masih disimpan ada yang udah rilis sekitar 3. Oke. 3. Total lagu Mas Black yang udah dirilis berapa?
kalau aku sendiri pribadi untuk pribadi, single, single. sekitar 1, 2, 3, 4, nggak banyak sih. Kalau 10 jari masih sisa, paling sekitar 6 kalau kata. Tapi semua ada di digital platform ada ya? Ada. Oke. Terus lanjut, aku waktu itu ya mungkin aku beberapa tahun yang lalu, 5 tahun 6 tahun yang lalu lah itu, waktu itu aku di Jakarta. Aku ngefans sama sosok rapper, ya rapper lah ya, yang sangar menurutku itu Tuan 13. Oh iya. Aku dia apa, harimau apa mas? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Keren, itu karyanya keren. Nah setelah aku tahu dia, aku tahu ada orang Kediri yang collab sama Tuan 13, which is itu adalah Black Canyon. Gimana ceritanya? Kok bisa collab terus bikin karya? Judulnya apa? Dream ya kalau nggak salah. Mimpi. Mimpi. Jadi memang kenapa kok judulnya bareng Tuan 13? Shout out untuk Tuan 13. Oke. Istimewa, respect. Jadi kenapa kok judulnya Dream dan aku milih Tuan 13? Pada saat itu memang Tuan 13 sebagai acuan aku untuk melakukan semua hal yang positif. Oke. Influence Ya kan. Dari karya-karyanya, terus lirik-lirik yang dia buat kayak itu. Kalau orang bilang, orang yang udah kenal sama Tuan 13 waktu ada salah satu istilahnya kalau dibilang kakaknya Tuan 13, kalau dibilang itu waktu main ke Kediri itu aku sempat ngobrol sama dia. Kalau Upi itu sedari dulu memang kayak gitu mas. Jadi waktu di toilet aja, waktu pulang sekolah juga dia bawa buku, itu di toilet juga bawa buku, baca lama banget itu, sampai aku gedor-gedor pintunya itu. Oh ternyata bisa dibilang senang baca ini orangnya, untuk apa kegiatannya dulu sering baca dia. Makanya kalau kakaknya bilang ini Upi itu adalah perpustakaan berjalan. Gitu. Jadi memang orang kalau sering baca memang mungkin ada nilai positif, dan di dalam dirinya ini pasti otomatis banyak apa ya, energi yang masuk, dan misalnya kayak akarnya banyak yang tumbuh nih di sini nih, istilahnya itu. Nah dari situ kita aku pengen maksudnya pengen punya satu lagu sama satu karya sama Tuan 13. Akhirnya dia bikin challenge lewat Instagram, aku ikut, terus akhirnya pernah dinotis satu kali waktu di Instagram itu disebut namaku, terus ih keren dia bilang. Itu aku tahu, itu waktu dia live kalau nggak salah. Dia live, waktu dia live di Instagram itu. Terus aku DM lah, mas aku pengen banget punya satu lagu sama sampean itu. Oke siap bro, dan sebagainya. Terus dan akhirnya beberapa kali mungkin dia repot banget ya, akhirnya balasnya lama. Terus habis itu aku sering follow up terus, mungkin apa ya, orang kalau terlalu banyak di follow up juga males gitu, kan otomatis capek lah ya. Nah capek, aku calm down, akhirnya sampai itu masuk ke mimpiku. Oh serius sampai masuk mimpi? Aku masuk mimpi. Jadi aku di mimpi itu sampai ingat banget sampai sekarang adalah aku di situ jalan bareng sama Tuan 13 atau Upi ini. Jalan bareng, cuman di posisi di tengah jalan aku balik, dianya lurus gitu. Posisinya gitu. Dia lurus, akunya balik. Cuman pamitan di situ. Nah, dari situ beberapa hari aku sempat sampai mimpi apa? Pokoknya masuk ke mimpi lah. Nah, kenapa judulnya Dream adalah alasannya itu. Itu alasannya. Berarti itu afirmasi yang menjadi kenyataan. Amin. Tapi keren guys, memang sedikit cerita juga Mas Black. 2017 kalau nggak salah, April 2016 gitu. Apa? Iyalah, itu tahun itu lah. Aku tuh di Jakarta, masih ngerantau banget, pengen bikin band atau collab sama siapa. Itu Mas Upi, Tuan 13 ini mau gitu. Dia sampai naik motor karena kehujanan nggak jadi ketemu waktu itu. Ya itu belum rezeki lah, sampai sekarang masih belum bisa collabs. Ya diwakili dengan lokal heroes keren kita, Mas Black. Menurutku ya proud lah, maksudnya proud of local heroes ini. Memang bener-bener kita itu terus berbangga karena ada karya yang bisa kolaborasi dengan artis atau seniman nasional ya. Bahkan internasional dia ya. Internasional. Enaknya adalah kenapa kok sampai sekarang Tuan 13 sendiri dia masih gede suara masih gede namanya. Pamornya masih gede karena orangnya yang pertama adalah humble. Dan attitude-nya bagus gitu. Ya, dia juga mewadahi orang-orang juga ya. Westwell atau apa? Betul, itu Westwell. Jadi memang harus kita seniman
ya seniman musik semua lah, seni pahat dan segala macam. Kalau bisa kita mewadahi orang-orang gitu, entah untuk berkarya ya Mas Blake, Betul. entah buat kita bikin panggung dan segala macam. Terus ini emang itu kita harus dilakukan menurutku. Sampai ketemu Mas Black bisa collab sama artis gede, bangga lah. Aku pribadi bangga melihatnya gitu. Bisa dengerin karyanya juga bagus. Itu di mixing di Kediri. Itu mixingnya di Kediri. Siapa yang kerjain Itu kalau yang nggak tahu? ngerjain Soundstar. Siapa? Soundstar. Orang Kediri asli ya? Bukan orang Kediri sih, cuman dia waktu netap di Kediri gitu. Oh, oke. Kami minta tolong dia untuk mixing masteringnya di situ. Oke. Jadi itu guys. Nah itu guys, kenapa ada saya dan teman-teman Ben Records pengen bikin program yang namanya Proud of Local Heroes. Ya memang kita proud, memang kita bangga maksudnya melihat Mas Black dan semuanya lah karya seniman di Kediri, Local Heroes yang memang patut diacungi jempol. Memang belum banyak yang tahu, tapi ya kita harus aktif terus ya Mas Black ya. Iya sih, tapi kalau kita bilang proud of local hero, sebenarnya kalau sebelum aku Masih banyak lagi. pasti ada. Ya. Dan aku juga istilahnya proud juga kepada orang-orang sebelumku gitu. Oke. Yang Sebelum duluan aku, ya. sebelum aku pasti akan ada banyak sebelum, istilahnya sebelum kita lahir nih pasti akan ada banyak sebelumnya. Cuman kita belum tahu untuk Iya. dan kita mau cari tahunya kayak gimana sih. Makanya Kita belum tahu. kayak tadi ada sampean bilang ada Tulungagung, ada Blitar. Itu Local Heroes yang belum kita tahu ya Ya. sebenarnya. Ya siapa tahu next time istilahnya Port of Local Heroes-nya ini mau untuk invite mereka datang ke sini, walaupun itu bukan dari kota Kediri, tapi itu juga Local Heroes. Oke. Itu Keren. kalau bisa sih, tapi akan lebih keren gitu kan. Oke. Jadi tadi berarti single Mas Black dengan artis lah ya, itu berjudul Dream featuring Tuan 13. Itu berarti setelah itu ada karya lagi nggak? Itu setelah itu Hujan dan Rindu. Oke, Dream dulu baru Hujan dan Rindu. Betul. Gitu. Setelah itu guys, 2018. Waktu itu saya lagi di Kediri, habis dari Jakarta. Itu lagi rilisnya Rap Rock United Indonesia, yang mana ada Sen Loko, Tujuh Kurcaci, Kremi Pedes, Iwake, banyak lah itu, banyak. Terus ketemulah sama Pak D tadi ya. Pak D. Jadinya Pak The Black. Di situ ketemulah mereka, akhirnya bikin, sebenarnya bukan bikin, kita meneruskan legasinya Pak D kita yang di sana. Pak D yang di sana ada Perry Senloko dan segala macam. Waktu itu aku izin buat bikin Rap Rock Night Kediri. Akhirnya asisnya kita bikin lagu pertama judulnya Jayabaya. Itu gimana? Maksudnya menurut sampean itu, menurut Mas Black, kalau programnya kenapa kita bikin? Sebenarnya kalau kita bilang programnya ini ada sebenarnya ada program yang unik, program yang unik antara musik rap dan rock dicampur jadi satu. Hasilnya apa sih itu kan? Ya kan, hasilnya kayak gimana sih kalau musik rap dan rock? Dua elemen musik itu ternyata ketika kita gabungin jadi satu ternyata juga oke. Dan kalau aku sendiri sebenarnya makin banyak eksplorasi untuk apa istilahnya? Eksperimen genre-genre lain kita masukin ke situ pun juga makin keren gitu loh. Makin unik lah. Makin unik. Iya. Unik sekali tapi ya. Unik ya. Makin unik gitu loh. Oke. Dan sendiri memang dari awal karena yang aku dengerin kayak Linkin Park, terus Korn, terus yang lain-lain kayak Limp Bizkit itu memang dari dulu memang telingaku udah cadas dari awal gitu loh. Meskipun hip hop tapi tetap dengerin band lah ya. Dan sampai sekarang aku juga dengerin. Aku sampai sekarang juga dengerin Lamb of God, Slaughter to Prevail, terus Snakeburn gitu juga. Itu hampir setiap hari aku dengerin di kantor. Gila, karena ada Justi di sana. Gitu. Jadi banyak mungkin band-band metal, hardcore yang aku dengerin karena aku nggak mau dengerin dari cuma itu aja ya. Genre gitu. Ya, eksperimental ya. Maksudnya juga biar banyak dangdut pun aku denger. Memang kita pertama kali bikin Jayabaya ya. Jayabaya. Jayabaya itu emang lumayan susah mengumpulkan orang-orangnya ya.
tapi ketika jadi keren. Keren. Waktu itu masih sama DJ Nugi dari Jono-Jono ya? Ya, betul. Masih ikut ya yang Masih pertama ikut. itu. Ya, ada Mac, ada Mas Justo, Mas Mac, ada Rabbit, K, siapa lagi Mas? terus ada Yoga. Oh iya, Ya, dia ada Yoga, Ya. terus ada siapa lagi ya? Mungil Mungil. itu. Nah, aku nggak tahu kenapa teman-teman mas-mas penyanyi dan rap ini bikinnya judulnya Jayabaya. Mungkin karena kita pengen ngebawa pride-nya ke diri ya. Betul. Dan yang kedua juga judulnya juga ini culture-nya ke diri Panjalu Jayati. Jayati. Itu juga tentang Tentang Dahanapura. Oh, apa lek ngarani kuwi? Istilahnya kita bawa istilahnya ke diri lah. Kita Oke. bawa simbolnya mungkin ya. simbol ke diri. Itu kita tuangkan di dalam sebuah karya. Mm-mm. Itu kalau itu perubahan formasi juga ya. Iya. Tapi terlepas perubahan formasi sebenarnya kita di circle yang sama, rap dan rock Ya. Kediri ini circle yang sama. Kalau band Sniper, rappernya ada banyak, cuman formasi ganti tambah vokalis tambah apa. Nah, mungkin kita juga udah ke konsep sebenarnya kemarin ya. Kita konsep rap rock single ketiga gitu ya. Iya, betul. Itu bakal ada Red Cross, ada yang lama-lama mungkin diajak semua ya. Ya, kalau bisa sebenarnya tetap Itu. kita formasi yang kemarin yang kedua, cuman kita Tambah. tambahin lah Iya. biar makin ramai gitu. Ya, jadi sebenarnya juga pengen menggaungkan lagi skena rap dan rock atau new metal, hip metal, and something like that lah kayak gitu di Indonesia. Ya. Karena Pak D-nya kita yang di sana itu juga lagi aktif nih. Ya. Aslinya gitu. Dan Loko lagi aktif, Tujuh Kurcaci lagi aktif, kayak Tuan 13 juga masih aktif, semua Iwake, semuanya lah masih aktif gitu. Jadi kapan kita ngerjain? Sekarang Langsung sekarang langsung aja di warung di warung angkringan. angkringan. Gampang. Enggak apa-apa, butuh proses lah. Proses. Pokoknya Tapi kalian boleh ngikutin kita di Instagramnya apa Mas? Rap Rock United Kediri. Di YouTube juga ada, judulnya tadi yang pertama Jayabaya, kedua Panjalu Jayati. Ya, di situ semua ada talent-talentnya kita ya. Ya, Ada betul. artisnya kita loh. Ada artisnya kita di situ semua. Oke, Mas Black, gimana? Ini menuju closing agak sedih boleh? Boleh nggak agak sedih? Boleh. Nanti ada backsound kayak gitu. Iya. Boleh. Ini obat tetes mata gak? Kita nangis aja. Gimana? Bukan gimana sih? Pendapat sampean industri Kediri, musik Kediri itu gimana? Bebas genre apapun lah. Kalau industri musik di Kediri sebenarnya aku lihat sampai sekarang masih rame. Oke. Masih rame. Semua genre ya? Semua genre masih rame karena banyak juga gigs kecil-kecil yang mereka bawa beberapa band, mungkin band waktu aku kecil sekarang aku udah gede gini, mereka masih eksis. Oke. Masih eksis di situ. Dan beberapa kali aku juga datang ke acara musik yang memang itu bukan hip hop malahan. Oke. Karena untuk aku pengen lihat, aku pengen ngerti vibe-nya mereka seperti apa, dan aku di situ juga mikir gimana kalau istilahnya acaranya mereka kita jadikan satu sama genre-genre yang berbeda, tapi kita kumpulin jadi satu di situ. Seperti apa sih? Nah, aku mikir itu seperti itu. Cuman mungkin belum waktunya aja kita dikumpulin untuk jadi satu gitu. Kita itu mungkin sama-sama mempunyai satu frekuensi, pengen bikin wadah, entah itu berupa event, tongkrongan buat semua kalangan musik ya, Mas. Kayak tadi sampean bilang hip hop, hardcore, metal, rock, semua campur lah ya. Tidak mengkotak-kotakkan ya. Semua jadi satu di satu event lah. Ya mungkin bukan mungkin ya, semoga gitu. Semua teman-teman skena musik di Kediri atau pelaku musisi lah, pelaku seninya bisa ikut bersatu, kita bikin bareng-bareng. Ya itu angan-angan ya, angan-angan tapi harus tercapai sih menurutku. Yang penting sih sebenarnya apa ya? Mungkin kalau masih waktu muda dulu egonya tinggi banget ya. Karena sekarang kita udah buka untuk, karena apa? Kita juga butuh generasi untuk kedepannya gitu loh. Jadi kalau semua kita nggak punya generasi juga akan hilang. Karena legasi itu penting. Juga. Jadi kalau kita sama-sama bisa nurunin ego, kita bikin bareng, kita jadi satu, itu sebenarnya juga akan lebih ramai lagi. Itu
Harapannya seperti harapannya Mas Black ke depan, bukan harapannya Mas Black aja, mungkin harapan kita semua. Ya, proud of local heroes lah intinya kita. Semua local heroes di sini tuh keren, nggak ada yang nggak keren. Betul. Tinggal wadahnya, tinggal targetnya kemana yang harus apa? Yang harus tercapai. Harus tercapai. Yang harus tercapai. Yang harus tercapai. Jadi mari semua teman-teman Kediri kita berkumpul, kita bikin sesuatu yang sangar lah gitu. Bayangin aja istilahnya gini, kita bikin event satu, di situ ada Tuplok-tuplok gitu. beberapa genre musik yang kumpul jadi satu. Di situ ada Iya. teman-teman skate, ada teman-teman graffiti, BMX, breakdance jadi satu, pasti akan ramai. Pasti akan ramai. Semoga kalian pemerintah Kota Kediri mensupport kita, Karena sponsor besar juga support. karena ini adalah pergerakan yang positif gitu. Iya, Positif banget gitu loh. pasti banget. Harapan kita pemerintah Kota Kediri bisa mensupport kita secara totalitas. Kalau kalian butuh promotor, kita siap hadapi semuanya. Gitu ya, Mas. Promosi ya. Promosi. Promosi. Kita siap menghadapi semuanya. Tapi sedikit intermezzo, sedikit tak spill sedikit ya, karena kalau dulu awalnya aku bukan kenal anak-anak hip hop dulu, Tapi aku kenal anak-anak punk dulu oke, gitu. ini Little Pang atau musisi? Anak pang. Anak pang. Sampai sekarang hubunganku sama mereka juga Masih baik. masih aktif, masih baik. Jadi kita di harapan kita semua, kalau dari saya pribadi, saya ke CB, saya meminta pemerintah Kota Kediri untuk mensupport kita bikin event yang keren. Kayak seperti kalau Madiun punya Rock Combination, Jakarta punya Hammer Sonic, punya Pesta Pora, Soundrenalin, di Malang segala macam banyaklah event-event juga kayak gitu. Ada Rock Legend yang sekarang lagi tour kemana-mana juga, ada Distor Sound dan segala macam. Harapanku sih Kediri bisa juga bikin event buat semua ya, kita Amin. semua ya. Amin. Spill, Instagram, Spotify dan lain-lain, Black Canyon. Black Canyon bisa cek di sini teman-teman. BLXCKCANYON Black Canyon. Oke. Dan Spotify juga sama. YouTube sama. YouTube sama juga. Jadi semua karya Mas Black Canyon bisa cek di sini teman-teman. Ya, di bawah. Tapi kalau mau ngecek, aku juga punya podcast soalnya. Oh, apa? Boleh. Boleh. Tapi nanti dikat jadi sama aja. Begitu. Enggak lah. Apa? Kalau podcastku aku bahas untuk teman-teman graffiti sih sebenarnya. Oke. Untuk teman-teman graffiti di situ namanya Podchaos. 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 Oke. Podchaos. Kalau mau dengerin di Spotify. Oke, bisa cek di sini juga ya. Ya. Ada Podchaos. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast Proud of Local Heroes yang kedua bersama Mr. Black Canyon lagi ya. See you di Proud of Local Heroes selanjutnya. Peace out. Sugoi!